Jadi secara etika itu sangat menyalahi dan tidak manusiawi. Nah, bisa aja kalau seperti itu bisa dikatakan malpraktek. Malpraktek tidak selalu kesalahan dari ketika melakukan pengobatan, tapi ini salah satunya bisa dianggap malpraktek. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Pendengar radio Parlemen dan juga pemirsa TVR Parlemen, serta pendengar RRI Pro 3. Berjumpa lagi dengan saya Bimo Pratama di program Podcast Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang membahas dan juga mendengar persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya Bimo Pratama kedatangan salah satu narasumber kita, tentunya di episode ke-34 kali ini, yang telah menyempatkan di masa-masa reses kali ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Siapakah narasumber kita? Salah satu perempuan parlemen inspiratif tentunya di DPR RI. Kita akan membahas seputar bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia pada kesempatan kali ini. Kita tahu bahwasanya Jokowi beberapa waktu lalu itu membahas tentang menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Hampir 2 juta masyarakat di Indonesia melakukan pengobatannya di luar negeri. Hal ini banyak tentunya kaitannya dengan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan dan juga kualitas dari sumber daya nakes itu sendiri yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Presiden juga menyampaikan dari pandemi COVID-19, kita tahu banyak yang dapat dipelajari khususnya terkait masih buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu apa yang menjadi faktor penyebab dari masih rendahnya pelayanan kesehatan di Indonesia? Dan bagaimana Indonesia bisa bangkit dan setara dengan kualitas pelayanan kesehatan di luar negeri. Untuk itu, untuk mengetahui lebih jauh, sudah hadir di studio podcast parlemen kita, ada Ibu Itet Trijayati Sumaryanto. Beliau adalah merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung 2, betul ya Bu ya? Betul. Dari fraksi Partai PDIP. Perjuangan. Ya Ibu. Selamat sore Ibu, shalom. Selamat sore, salam juga. Sehat Ibu? Alhamdulillah Sehat sekali ya. Semoga nanti kita tentunya selalu diberikan kesehatan, tentunya juga masyarakat dan juga penonton TVR juga Radio Parlemen serta pendengar Pro 3 juga selalu diberikan kesehatan tentunya. Amin. Dan kita akan santai membahas tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia nih Bu. Tapi sebelumnya Bimo juga pengen tahu nih Bu, selama reses kemarin nih Bu, beberapa minggu lalu ini, Bimo juga pengen tahu di Lampung 2 ini kita tahu bahwasanya kebanyakan daerahnya masih belum sebagus di Jawa ya Bu ya. Boleh diceritakan nih Bu, bagaimana Ibu proses reses, kemana aja nih selama proses resesnya dan juga suka dukanya di sana itu seperti apa sih selama reses? Silakan Ibu Itet. Tarik napas. Karena kondisinya memang jauh dibandingkan dengan di Jawa. Seperti panggang dengan api itu. Jauh panggang dari api. Sebetulnya kalau melihat saya turun ke bawah, artinya turun ke daerah-daerah, itu sudah 200 titik dari mulai tahun 21. Nah itu, dan tempatnya jauh-jauh. 200 titik itu tidak saya semua, 100 titik yang saya turun, dan kemudian 100 titik tentu dibantu oleh tenaga ahli dan sebagainya. Karena usia saya kan ya ditebak aja sendiri. Kemudian daerah yang saya terakhir saya kunjungi adalah daerah yang terpinggir di ujung dari Dapil 2. Dapil 2 itu ada 7 kabupaten. Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, kemudian Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Waikanan. Itu sangat jauh. Dan jalannya ya sangat buruk, bahkan rusak ya. Tapi saya jalani ke sana. Jadi saya kunjungan ke sana adalah untuk melihat balai latihan kerja di bawah yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk melihat salah satu dari fungsi DPR adalah pengawasan. Apakah PLK singkatannya ada terrealisasi? Jadi saya memang milih tempat-tempat yang jauh karena yang tempat yang jauh itu biasanya tidak tersapa bahkan terlupakan.
Jadi saya milih itu. Selalu dari pinggiran-pinggiran yang Lalu bagaimana Ibu Itet setelah Ibu berkunjung ke sana dan memastikan? ya sangat menyedihkan karena jalan yang saya lalui itu sangat buruk, penuh lumpur. Jalan kita sampai terpaksa macet harus keluar dari situ. Jalan 200 km hanya ditempuh lebih dari 5 jam. Jadi kira-kira berapa kilometer per jamnya. Ya. Ya. Dan Ibu Itet melihat hal ini tentunya Bimo juga berpikir bahwasanya apabila masyarakat di sana membutuhkan pelayanan dan juga fasilitas kesehatan, tentunya apabila orang sakit ya Bu ya, kita tahu bahwasanya butuh pelayanan yang cepat gitu. Sedangkan kalau misalnya seperti yang Ibu paparkan tadi, kondisi jalannya aja seperti itu gitu. Ya itu sangat memprihatinkan tentunya. Karena makin ke ujung pelayanan kesehatan tuh fasilitasnya masih jauh dari layak. Misalnya posyandunya itu bukan posyandu yang betul-betul diberi fasilitas oleh Kementerian PUPR. Karena itu tugasnya Kementerian PUPR. Jadi posyandu itu adanya di rumah, di RT misalnya. Kemudian juga pelayanan fasilitasnya masih sangat belum memenuhi standar. Ya, Nah, kita jadi melihat ya itu artinya ya kita tidak juga menyalahkan ya sebetulnya. Karena apa? Pertama yang dibangun di Indonesia itu rumah sakit. Ya. Kemudian dengan perkembangannya daerah, baru mereka memikirkan adanya puskesmas, adanya posyandu. Tentu tidak terkejar ya. Kalau anggarannya masih seperti sekarang gitu loh. Anggaran Kementerian Kesehatan kan lebih kecil dari PUPR. Sekarang PUPR sudah selesai dengan jalan tol yang sudah bagus. Tapi perlu dipikirkan juga jalan-jalan provinsi misalnya, jalan-jalan kabupaten. Kalau itu tidak dibangun, kita akan terus ketinggalan gitu ya. Jadi saya harapkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial harus lebih diperhatikan karena itu adalah grassroots-nya yang harus kita layani. Ya. Itu. Semoga nantinya dengan kunjungan Ibu ke sana nanti kerjasama dan juga nanti pembangunan dari jalannya bisa segera dilaksanakan ya Bu ya. Ya mudah-mudahan karena begini, kalau ketika saya membahas di komisi, kenapa Kementerian Kesehatan tidak membangun jalan di provinsi atau tidak supaya jalannya lebih baik? Ya jawabannya itu kan terserah Pemda karena uangnya sudah sama Pemda. Tapi kan ini berarti tidak ada sinergitas, tidak ada koordinasi. Coba kalau kita mempunyai forum komunikasi antara pusat, daerah, kabupaten, ayo kita kerja sama-sama gotong royong memecahkan masalah. Tapi kalau semua ya udah nanti itu Kementerian Dalam Negeri, itu Kementerian PUPR dan lain sebagainya, kita nggak akan pernah tuntas. Karena masing-masing punya ego sektoral. Nah harus kita tanyakan. Saya bertanya ada nggak? Ya nggak tahu ya. Ada atau tidak. Tapi harus itu secara periodik bertemu. Dan ini juga tugas TV Parlemen untuk memantau hasil dari diskusi di komunikasi itu seperti apa. Tayangkan gitu. Supaya kalau nggak diangkat secara publik, ya diam-diam aja. Begitu. Iya kan? TV Parlemen punya tanggung jawab gitu. Kita tentunya juga berusaha untuk menayangkan juga memberikan informasi yang terbaik tentunya bagi masyarakat yang berasal dari suara-suara para anggota DPR RI ya Bu ya. Dan Bu Itet, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya setelah informasi yang mau lewat berikut ini, tetap dalam podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama tentunya di program podcast Sudut Dengar Parlemen, masih bersama Ibu Itet. Ibu tadi kita membahas seputar infrastruktur di daerah Lampung ya Bu ya, di Dapil Ibu Lampung 2. Nah kalau misalnya kita berbicara seputar rumah sakit Ibu di Indonesia ini banyak sekali juga beberapa rumah sakit yang ada namanya international hospital seperti itu, tapi tidak diimbangi dengan kualitas nakesnya dan juga alat kesehatannya gitu. Menurut Ibu Itet sendiri bagaimana? Jadi begini, kalau saya mikir ya, saya pikir-pikir sendiri loh.
nama internasional itu seolah-olah memancing mereka, pasien-pasien yang berduit, ya, untuk wah internasional. Tapi ketika mereka masuk, mungkin ada yang merasa ini kok tidak sesuai seperti yang pernah mereka alami di luar negeri. Nah, kemudian kalau kita bicara internasional tanpa kita membandingkan dengan luar negeri, mungkin puas-puas aja. Tapi masalahnya harus dilihat datanya. Kenapa masih banyak yang pergi ke luar negeri? Kan itu introspektif ya. Mungkin menurut saya kalau yang namanya standar internasional bukan hanya dokternya yang diangkat. Ini kan dokternya ini dan sebagainya. Tetapi secara pelayanan kesehatan seluruh SDM yang ada di rumah sakit itu harus berstandar internasional. Jadi jangan membangun rumah sakitnya dulu baru terus ya gimana nanti, bukan nanti gimana ya. Jadi itu menurut saya kurang tepat. Kenapa demikian? Dokter itu, ya kalau saya disalahkan terserah, saya ini pengalaman ya. Dokter itu selalu nomor 1 diangkat. Sementara seluruh SDM itu harus sama kualitasnya. Nah, kalau perawat, saya sendiri dari medical records ngalami loh. Kalau saya kasih usulan, kamu kan bukan dokter. Saya alami itu. Ya saya berargumentasi saja. Loh dok, memang saya tidak bukan dokter, tapi saya punya profesi yang akan meringankan beban dokter dan ini akan mencerminkan pelayanan di seluruh rumah sakit. Perawat sama, bidan sama. Dianggap underbow-nya mereka. Mereka mengatakan, ya kamu nanti aja. Kalau mau tanya-tanya, betul-betul saya lihat betul-betul perawat itu dari segi ekonomi, dari segi posisi, itu sangat direndahkan oleh dokter. Itu pengalaman. Sehingga bagaimana kita mungkin untuk melayani secara standar yang betul-betul internasional bandingkan dengan luar negeri. Karena seluruh pelayanan tidak sama dengan apa yang saya alami di luar negeri, di Australia. Jadi saya pernah sakit di sana, melahirkan di sana. Bagaimana mereka itu dari mulai administrasi sampai saya keluar dari rumah sakit itu sangat diperhatikan. Itu contoh ya, ini ke dokter aja. Ketika itu saya kena kecelakaan. Waktu di Australia? Waktu di Australia. Kemudian saya di X-ray. Dia langsung bilang, ini kamu punya namanya V-Plus. Jadi ini terus kembali lagi. Oh, iya. Nah itu ada chip bone-nya. Tapi dia gampang setelah lihat X-ray dia bilang, ini gampang diobati, tidak perlu lama-lama. Saya dikasih obat anti sakit. Kemudian kamu hanya pakai collar gitu ya, yang untuk di leher. Buat neck ya, buat neck collar itu dan hanya dilepas kalau mandi. Tapi dia sampai tahu prognosisnya. Itu dokter umum loh. Prognosisnya adalah kalau kamu berubah udara, kalau dingin ke panas ke dingin, itu akan merasa sakit. Pakai aja ini terus, nanti akan sembuh sendiri. Dan terjadi itu. Nggak macam-macam ya. Nah itulah kualitas dokternya juga beda. Nah di sini memang ya kadang-kadang ada sistem yang beda dengan di Australia. Saya nggak tahu, nanti kalau saya cerita panjang betul itu. Ibu juga pengen tahu lebih jauh nih tentang, selain Ibu itu tadi bercerita sempat sakit, sempat melahirkan, dan sempat ada kecelakaan di Australia. Kalau di Australia sendiri itu sistem mekanisme kita ke rumah sakit itu kayak gimana sih? Kayaknya nggak sesulit yang di sini ya, Bu? Ya, semua itu ramah. Dari mulai, seperti saya sampaikan, dari mulai awal sampai selesai. Sangat ramah, itu mungkin sudah di-educate ya, mereka sudah diberi pendidikan seperti itu. Nah, jadi mereka punya sistem bagaimana menjadi ramah, bagaimana menjadi mereka profesional terutama. Karena sistemnya itu dokter itu dibagi pelayanannya, yang biasanya dimulai dengan pendidikan teaching hospital. Teaching hospital itu berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran. Mereka bekerja sama. Kalau yang untuk melayani kelas 3 yang bebas itu ditangani oleh calon dokter spesialis. Dia adalah murid-murid dari seorang profesor. Kalau di sana dinamakan honorary medical officer. Dari kelas 3 itu yang gratis, dia boleh nyuntik, boleh menangani pasien. Tapi
si profesor ini mendampingi. Itu yang pertama. Kedua, ketika ada pasien-pasien yang intermediate, VIP, VVIP, pasien tidak boleh ditangani oleh calon dokter spesialis. Ditangani oleh profesor itu sendiri. Dan kemudian calon dokter ini, dokter spesialis, belajar dari situ. Jadi dia belajar dari kelas 3, belajar dari yang VIP ini, VIP dan sebagainya. Calon dokter spesialis di sana digaji. Jadi dia tidak bayar, digaji. Tapi harus 24 jam. Nah, 24 jam sehingga ada pembagian seperti itu. Sang profesor karena dia berafiliasi dengan kementerian, bukan kementerian sih, Fakultas Kedokteran, dia tidak digaji. Karena dia punya pasien-pasien sendiri yang bisa bayar, sehingga dia harus menangani pasiennya sendiri. Kalau seperti di sini yang pernah saya alami, walaupun dia punya pasiennya sendiri, diserahkan sama dokter calon spesialis itu. Terus dia kemana-mana. Ini kan hal yang betul-betul rasanya tidak sesuai dengan teaching hospital. Menghindari malpraktek ya Bu, yang belakangan ini juga sering ya terjadi. Itu. Ya, nah, hanya bedanya kelas 3, kelas intermediate tuh yang tengah, VIP and VVIP, hanya fasilitas makan, fasilitas yang dasar-dasar itu. Nah, tentunya kalau VVIP dia punya AC, dia lebih nyaman gitu. Dan ditangani sendiri oleh sang profesor. Itu bedanya. Jadi mereka itu mengalami yang calon dokter spesialis butuh banget untuk pasien kelas 3. Karena mereka boleh menangani. Ya. Dan itu gratis. Berita kalau kita Bimo sempat melihat kemarin ada cuplikan tweet dari Kiki Saputri, kita tahu salah satu stand up komedian wanita yang kemarin baru menikah juga nih. Kalau ternyata kemarin ayahnya ini didiagnosa stroke telinga nih di Indonesia, tapi akhirnya mereka pergi ke Singapura. Dan ternyata itu cuman ada gangguan rongga telinga aja, nggak sampai stroke telinga gitu. Itu apakah memang persepsi-persepsi yang ditimbulkan oleh dokter-dokter di Indonesia memang nakutin pasiennya lebih gitu ya Bu ya? Saya nggak mau seuzon lah ya. Ya, Bu. Sekarang kita kembalikan pada sistem pendidikan kita. Kenapa sampai dokter salah mendiagnosis? Ya kan? Jadi dokter juga susah Bu, katanya. Ya, maksudnya susah gimana? Maksudnya proses menuju misalnya izin prakteknya lama, birokrasinya seperti itu. Ya tadi sistemnya kan beda dengan Australia. Iya. Ya, dia digaji dan dia betul-betul ada psikometri yang namanya dia betul-betul pengen jadi dokter enggak? Atau jangan saya jadi dokter pengen kaya nantinya. Nah, akibatnya seperti itu kan. Yang enggak dipaksa orang tua ya, Bu. Ya, bukan dipaksa orang tua saja. Artinya juga karena ada motivasi pengen jadi kaya sehingga dan dia harus bayar, ya cuma harus cepat-cepat dia jadi dokter. Iya. Baik Ibu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen ketiga. Tentunya pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar RRI Pro 3, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di podcast Sudut Dengar Parlemen, tentunya setelah informasi berikut ini. Sudut Dengar Parlemen. Ya, baik pemirsa TV dan Radio Parlemen juga pendengar RRI Pro 3, masih dengan Bimo Pratama tentunya di program podcast Sudut Dengar Parlemen bersama narasumber kita di episode ke-34 kali ini dengan Ibu Itet. Ibu Itet, tadi kita sempat membahas tentang kualitas pelayanan di luar negeri, Bu ya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, di minggu lalu kalau nggak salah itu ada kasus tentang meninggalnya ibu hamil di Subang, Ibu. Sampai meninggal dunia karena ditolak oleh rumah sakit nih, Ibu. Gimana nih sebagai bagian dari Komisi 9 menanggapi hal ini? Sedih ya. Artinya seorang ibu mengharapkan anaknya sampai meninggal karena ditolak. Ada undang-undang, saya lupa namanya, undang berapa. Itu pasien tidak boleh ditolak dulu sebelum dia diberi pengobatan atau pertolongan. Jadi walaupun IC-nya penuh, dia harus kan ada cadangan mungkin ya Bu ya. Bukan cadangan, kan ada IGD yang darurat itu. Bayangkan bidan aja bisa nolong, bisa persalinan, masa sudah sampai ke dokter nggak bisa? Kan dokternya juga tentunya menolong dulu. Jadi secara etika itu sangat menyalahi dan tidak manusiawi.
Nah, bisa jadi kalau seperti itu bisa dikatakan malpraktek. Malpraktek tidak selalu kesalahan dari ketika melakukan pengobatan, tapi ini salah satunya bisa dianggap malpraktek. Jadi saya sangat sedih dan itu sebetulnya dokter yang menolak harus di-educated kembali. Jangan dibiarkan diberi penyuluhan atau diberi pendampingan kembali ke rumah sakit yang namanya teaching hospital itu. Jadi jangan dibiarkan seperti itu. Kalau saya dengar adanya kemudian damai, yaitu karakter orang Indonesia. Selalu diselesaikan dengan damai. Makanya kita nggak pernah tuntas dari masalah-masalah. Ya, nantinya ya, efek jerahnya kurang kalau ada berujung damai, sehingga nanti kedepannya takut terulang lagi. Ya kita makanya Indonesia damai terus, nggak ada cinta damai berarti. Cinta damai. Itulah saya ngelihat seperti itu gitu. Jadi ya, perlu diperbaiki. Kalau misalnya kita melihat juga nih, selain Ibu Hamil tadi di Indonesia juga ramai diperbincangkan yaitu ODGJ nih Bu. Orang dengan gangguan jiwa nih Bu. Nah, penanganan pasien ODGJ ini untuk secara umum sendiri itu apakah di Indonesia ini sudah baik atau sudah benar? Mengingat bahwasanya ada beberapa kasus bahwasanya ada ODGJ yang sudah diperbolehkan pulang, lalu kondisi sekitar masyarakatnya kurang menerima sehingga akhirnya ODGJ-nya kembali ke rumah sakit jiwa lagi nih Bu. Iya, saya belum melihat banyak ya, tapi waktu saya kunjungan kerja ke Bengkulu, saya melihat sendiri. Itu sangat tidak layak. Ruangannya, kemudian para perawatnya, jadi mereka akhirnya perilaku si orang ODGJ itu menjadi hiburan untuk para dokter karena dia juga stres ya. Itu sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Dan selama saya di Komisi 9 itu jarang didiskusikan, jarang dijamah ya. Tidak pernah diungkapkan bagaimana. Itu pernah saya sampaikan. Tapi kelihatannya ya menurut saya harus disorot karena mereka juga manusia kan. Yang menyedihkan lagi ketika pasien tadi diceritakan sampai keluarganya juga nggak ada atau menolak, dikembalikan lagi kepada di rumah sakit itu. Nah, ini yang saya sangat sedih ya. Kemudian saya bandingkan lagi kembali ke Australia. Mereka tuh rumah sakitnya bagus banget. Seperti hotel. Terus penyembuhannya orang-orang yang namanya secara kolektif ya. Terus mereka bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain, mendengarkan sehingga ada sharing gitu. Oh, dia bisa lebih baik. Caranya gimana? Seperti itu. Di Right Hospital itu kalau nggak salah. Jauh. Tapi betul-betul sangat manusiawi. Makanya nggak pernah lihat ada orang ODGJ di jalan itu. Kalau di Indonesia. Jauh banget ya Bu ya. Di sini kan udah nggak ada yang ngurus atau bagaimana ya. ODGJ yang di jalan banyak. Dan juga nih Bu yang Bimo juga sempat tahu nih ternyata ODGJ di rumah-rumah kosong juga banyak Bu. Sempat kasus di beberapa media sosial itu ODGJ terlantar di rumahnya sendiri. Itu bisa warga sekitarnya apa nggak tahu atau memang bagian dinsos sekitarnya nggak tahu gitu. Ya barangkali terlupakan saja. Ya mereka orang-orang terlupakan. Harusnya ada dirjen sendiri itu ngurusin ODGJ itu. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau sekarang gini, Kementerian Kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mau betul-betul mensukseskan pelayanan kesehatan. Nah, yang namanya Kementerian Kesehatan, tentunya BKKBN walaupun sudah dinyatakan kemarin tahun 2023 oleh Presiden bahwa dia menjadi leading sektor untuk salah satu stunting. Itu menjadi leading sektornya. Ya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan harus bergabung atau mempunyai wadah yang ada PUPR-nya, ada Kementerian Sosialnya, ada Kementerian Keuangannya, supaya Kementerian Keuangan tahu masalah-masalah di kesehatan itu masalah utama. Tadi kembali saya sampaikan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Itu kan masalah dasar kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Betul. Nah, kalau di Australia makin jauh dia tempatnya dari pusat, makin tinggi gajinya. Makin
Malah diperhatikan. kebalikannya nih di Ya, Indonesia ya, Bu. sampai ada namanya kapal terbang kesehatan Mm-mm. misalnya, ada di sana. Jadi semua itu diperhatikan. Nah, ini sekarang ayo dong kita gotong royong gitu Iya. loh. Jadi Kementerian Keuangan, PUPR, Kesejahteraan Sosial, kemudian saya punya tuh itu dari secara vertikal dan horizontal itu harus tergambar. Siapa yang harus mendukung masalah pelayanan kesehatan. Ya, Tidak Bu Ted. bisa Kementerian Kesehatan jalan sendiri, nggak bisa. Karena secara keseluruhan itu namanya holistik pelayanan kepada publik dalam kesehatan. Kalau dia nggak sehat gimana dia mau produktif? Iya, betul. Iya kan? Udah itu jalannya juga jelek, suruh ke posyandu, malas banget gitu. Ya, Bu Ted. Iya. Kita tadi sempat Ibu menyinggung tentang stunting. Ibu pengen tahu nih, Bu, stunting di Lampung 2 ini apakah sudah sesuai dengan keinginan Jokowi bahwa nantinya di tahun 2024 ini harus di bawah 14%? Ya, kalau lihat data, saya dapat datanya ya. Itu sekitar sudah 15%. Kan menuju ke 14%. Ya, dikit lagi, Bu, Itu ya. bicara data. Tapi saya nggak percaya dengan data di Indonesia. Kan tidak konsisten, tidak sama standarnya. Beda-beda. Jadi yang mana? Sebetulnya data itu harus menunjukkan realnya itu berapa sih? Kita punya uang segini, targetnya berapa? Ya, itulah data dan informasi di Indonesia menjadi masalah besar sampai sekarang. Bukan di bidang kesehatan saja, di lembaga-lembaga lain. Tidak konsisten dan lama. Kalau kita mau minta data lama. Padahal data itu seperti arsip ya. Data yang di medical record, saya ngomongin dokumen medis. Arsip itu kan nggak mati. Itu satu cara bagaimana kita bisa bersinergi, tumbuh energi yang baru. Kita punya data, kita bisa menghitung ini. Kita bisa melihat kasus-kasus. Kita bisa melihat ke depan mau seperti apa. Itu data. Tapi kalau seperti ini terus, ya susah. Nah, contoh sekarang. Data, kalau yang namanya kesehatan selalu diunggulkan adalah untuk penelitian. Begitu diambil BRIN, nah udah itu sama BRIN. Bagaimana? Jadi, kalau penelitian itu sudah jangan dimasukkan laci ya, harus diangkat kembali nih parlemen. Angkat ini mereka sudah melatih apa, hasilnya seperti apa. Jadi penelitian ini juga memerlukan dana yang cukup besar. Itulah di Kementerian Kesehatan itu terutama penelitian itu utama. Iya, Ibu Ted. Kalau misalnya kita membahas seputar bagaimana kondisi BPJS satu kelas nih, Bu. Sebagai pertanyaan penutup kita di edisi kali ini, boleh Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait itu gitu? Ya, kalau saya baca bagus sih. Tujuannya bagus. Yang tadi 6-10 satu kamar kan 4. Jadi dia lebih berkomunikasi, lebih rileks. Itu saya kira bagus ya. Tapi bagus ya, dari secara keseluruhan kita tidak bicara terkotak-kotak. Pada awal pembangunan BPJS itu kan diutamakan untuk orang-orang yang berkemampuan rendah ya. Tapi kalau saya lihat gedungnya itu udah bangun gedung yang istimewa sekali. Besar-besar, keren. Terus yang datang tuh kan orang sandal jepit. Jadi nggak berani kan ngadu. Itu aja. Yang harusnya jangan begitulah. Kita harus semua Pemda maupun lembaga-lembaga sosial harus punya empati kepada rakyat. Pemda, ya itu kan tadi dia menghalangi rakyat nggak kok jalannya dibiarkan nggak karu-karuan, itu ada nggak ininya fotonya yang saya kirim-kirim itu? Iya, seperti itu kondisinya, sedih loh. Ya, jadi ya introspektif lah, kembali kepada ya saya wakil rakyat, jadi saya mikirin rakyat. Ya. Terima kasih Bu Itet nih, nggak kerasa perbincangan kita udah 30 menit bersama dengan Ibu Itet. Tentunya banyak sekali informasi-informasi tentang fasilitas kesehatan dan juga bagaimana nantinya kita bisa mengkomparasi antara pelayanan Indonesia dan juga pelayanan di luar negeri ya Ibu ya. Ya maaf nggak bisa detail ya. Karena waktunya terbatas kan, padahal banyak sekali yang nanti kita bahas. Ada episode selanjutnya nih dengan Ibu Itet lagi, boleh ya Bu ya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu, sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sama-sama. Dan juga pemirsa, juga pendengar TV dan radio Parlemen serta pendengar RRI Pro 3, demikianlah tadi perjumpaan kita dengan narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga membawa inspirasi dan juga memberikan informasi yang baik tentunya untuk Anda. Dan akhir kata saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di podcast Sudut Dengar Parlemen selanjutnya.